Baik saudara semua, sebelum menonton jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Perkenalkan, nama saya Lydia Makatita dengan NPM 12114201230035, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan kelas A, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Fungsi sistem pernapasan untuk memungkinkan ambilan oksigen dari udara ke dalam darah dan memungkinkan karbon dioksida terlepas dari darah ke udara bebas. Sistem pernapasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas ada rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian arterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terdiri dari vestibulum, rambut, struktur kongka, dan sel silia. Fungsi rongga hidung terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, fungsi primitif, yaitu bulu hidung sebagai penyaring debu, silia yang menyaring partikel benda asing. Yang kedua, fungsi lubrikasi. Jalan nafas menjadi tidak kering karena lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel gobet. Dan yang terakhir, fungsi pemanas dan pendingin udara, yaitu karena kayanya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas. Sistem pernapasan yang kedua yaitu sinus. Sinus adalah rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan belakang mata. Sistem pernapasan bagian atas yang ketiga yaitu faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Dan sistem pernapasan bagian atas yang keempat yaitu epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara seperti katup. Epiglotis akan terbuka saat bernafas untuk menuju paru-paru. Epiglotis berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Ya, sekarang kita akan masuk pada sistem pernapasan bagian bawah. Yang pertama yaitu laring. Laring adalah organ berbentuk tabung berongga yang terletak di bagian depan leher, tepat di atas trakea dan esofagus. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Sistem yang kedua yaitu trakea. Trakea adalah organ pernapasan pada manusia berbentuk tabung besar. Organ ini memiliki panjang sekitar 11 cm dan lebar sebesar 2,5 cm. Letak trakea berada tepat di bawah laring atau kotak suara dan berakhir di tengah dada, tepatnya di balik tulang dada dan di depan esofagus. Trakea berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru-paru, menangkal benda asing yang masuk, memperlancar sistem pencernaan, dan membantu agar batuk lebih lancar. Sistem yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari dua pasang yang masing-masing bagiannya punya ciri yang berbeda. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dan udara dengan karbon dioksida dari darah, membantu tubuh bertahan hidup dan bernafas, memenuhi kebutuhan oksigen untuk setiap sel dalam tubuh. Sistem yang keempat yaitu pleura.
Pleura adalah membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau pleura fluid yang disebut dengan cairan serous, yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru-paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Sistem yang kelima yaitu bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah pencabungan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Bronkiolus merupakan tabung dari bronkus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Fungsi dari bronkus mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. Sistem pernapasan bagian bawah yang terakhir yaitu alveoli. Alveoli adalah rongga terbentuk cengkung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Demikian penjelasan sistem pernapasan pada manusia. Dengan mengakhiri video presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih.